Halo semuanya, assalamualaikum. Kayaknya udah 2 mingguan nih nggak bikin video, soalnya sibuk banget ngaduk metan. Nah sekarang Ega sempetin nih bikin video tanam begonia yang baru dibeli dari online, gimana cara penanganannya supaya dia enggak layu dan tetap segar setelah kita pindah. Oke. Nah sebelum mulai jangan lupa di subscribe dulu ya buat yang baru. Terus jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, makasih ya. Nah ini dia tempat biasanya Ega nanem-nanem, ngaduk-ngaduk metan di pojokan nih. Nah biasanya nih malam-malam nih kalau nanem-nanem, soalnya lebih adem dan tanamannya itu jadi bisa istirahat malamnya gitu. Nah ini Ega mau tanam 3 begonia kecil-kecil imut ini. Nah ini yang sebelumnya udah Ega tanam nih. Ega masih belum terlalu hafal ya nama-nama jenis begonia dan variasi-variasi warnanya itu. Ini dia metan racikan Ega. Ini metannya ini kalau buat begonia ini Ega sekarang mau pakai yang metan khusus nih, yang agak premium. Begonia itu suka lembab tapi jangan sampai becek. Nah jadi sebenarnya dia kalau pakai metan biasa fermentasi sekam dan lain-lain itu bisa, tapi mungkin penyiramannya jadi lebih sering, mungkin seminggu bisa 3 kali atau 2 hari sekali. Nah sekarang karena Ega kayaknya kurang nggak sempet sering siram, jadi mungkin mau siramnya cuman 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Jadi Ega mau kasih dia lebih lembab, jadi ditambahin kokopit dan moss, sphagnum moss. Nah kalau kita tambahin media yang menyimpan air lebih lama, itu syaratnya metannya itu harus benar-benar poros. Jadi kita juga harus tambahkan pasir malang. Nah dan juga kita tambahin perlite sedikit kayak gitu. Nah ini dia. Jadi sebenarnya metan itu bisa pakai apa aja ya, asalkan dia itu syarat utamanya metan itu nggak boleh becek. Jadi kalau kita siram itu dia bisa langsung keluar airnya gitu. Nah ini kita aduk-aduk aja semuanya, kita campur merata nih kayak gini. Ini juga biasanya kita pakai buat metan calathea. Jadi biasanya kalau calathea itu pakai metan ini nyiramnya nggak sering-sering, bisa 1 minggu sekali, dan dia tetap selalu lembab tapi nggak becek, jadi akarnya itu nggak busuk gitu. Nah kayak gini. Oh iya teman-teman, kalau mau order metan calathea Ega jual, boleh WA ya nanti. Bisa juga order di Shopee loh. Nah setelah merata metannya, nih saatnya kita buka ininya, tanahnya. Nah kalau Ega ini kalau untuk begonia ini Ega nggak
merendam akarnya ya, karena begonia ini punya akar serabut yang sangat halus-halus. Takutnya kalau misalkan dia pisah dari metan bawaannya itu malah dia jadi stres gitu. Jadi penanganannya setelah disampai itu dibiarin aja di tempat teduh. Biasanya sih Ega simpen suka di kamar mandi ya. Terus setelah itu malamnya baru dipindah ke pot kayak gini. Nah jadi ini, nah langsung aja, jadi nggak dibongkar ininya, metan bawaannya, langsung dimasukin dan dicampur ke metan baru. Nah kayak gini, soalnya ini juga batangnya itu sensitif ya, kalau terlalu basah dia mudah busuk. Nah jadi kita tanamnya jangan terlalu tinggi ke batang atas, jadi batas sampai ke akarnya itu. Nah kayak gini, sedikit aja. Nah ini metannya ini udah lembab ya, karena udah sphagnumnya tadi direndam sama larutan B1. Jadi metannya ini lembab, jadi kan nggak siram banyak nanti, hanya sedikit aja sambil bersihin sisa-sisa tanah di daunnya. Nah kayak gini. Yang kedua, kita buka bungkusnya. Pertama di potnya kita kasih dulu air tanahnya supaya dia bisa lebih tinggi gitu. Nah baru kita tambahin lagi. Untuk jenis-jenisnya nanti ya Ega sebutin. Ega udah punya lumayan nih koleksinya. Sebenarnya begonia itu cukup mudah ditanam ya, kalau asalkan kita selalu menjaga dia tidak becek, itu aja sih. Dan ini disimpannya di tempat terang teduh gitu. Nah ini ada satu lagi. Kita isiin dulu ke potnya, lalu baru kita buka. Oh iya, ini untuk pengirimannya ke rumah Ega tuh cuman 2 hari, makanya dia itu masih seger, nggak terlalu nggak layu gitu. Nah, ini Ega mau jadiin bibit, mau buat jadi indukan. Nanti kalau ya sekitar 3 bulanan lagi udah bisa diorder teman-teman. Ega sudah mulai jual beberapa tanaman koleksian Ega, anakan-anakannya yang udah banyak. Nah Ega sell buat teman-teman adopsi, biar Ega bisa beli tanaman-tanaman baru lagi. Nah ini semprotnya Ega sedikit aja di daunnya yang kena tanah itu, sekalian dibersihkan gitu, nggak terlalu sampai basah banget ke bawah, karena metannya udah basah gitu ya. Dan akarnya juga sudah mencengkram kan di metan bawaan dia tadi, jadi kita nggak perlu kayak mengikat akar ke metan baru, karena dia udah kokoh di sana. Udah, setelah itu kita tiriskan, lalu disimpan tempat teduh. Ini Ega nggak semprot-semprot B1 lagi sih, mungkin besok aja kali ya.
Ini dia semuanya yang udah di repotting. Nah, ini ada apa aja ya teman-teman? Kalau ada yang tahu nanti boleh komen ya. Ini soalnya Ega belum hafal. Nah, ini yang banyak pertama banget jenisnya. Ini Ega kurang tahu ya namanya ini apa ya. Teman-teman ada yang tahu nggak ya? Mikado. Ini apa Mikado, apa pelangi, atau jenis apa ya namanya? Dia daunnya apa ya namanya? hijau, terus ada seperti polkadotnya warna silver. Kayak gini dia bentuknya. Terus di pinggir hijau, daunnya terus ada seperti bergelombang. polkadotnya gitu. Terus ada kayak jarum-jarum di daun dan batangnya semuanya. Teman-teman ada yang tahu nggak ini namanya Ini apa? kecil, Komen ya nanti kalau ada yang tahu. Baru bisa ketahuan itu setelah besar. Kalau gitu yang daunnya, ini, motifnya ya. ini Kit Nah, Kat kalau yang kedua hijau ini nih. namanya, Kalau salah tolong apa, dikoreksi coba? ya. Sekalian Ini kayaknya Ega Kit Kat sekalian hijau ya. ngafalin juga nih namanya. Soalnya masih kecil gitu, kayak Ini Kit Kat hijau, motifnya tuh daunnya kayak keluar banget bergerigi, gitu, terus ada jadi kayak jarum-jarumnya gitu. tahu juga. Terus di tengah-tengahnya ada teman-teman yang tahu apa? boleh komen kayak ya. silver gitu, bercak-bercaknya. Hijau. Terus yang kalau ketiga yang ini namanya apa? garis bintang namanya ya. Ini Mikado. Kalau nggak salah ya. Rainbow. Jadi teman-teman nanti mohon dikoreksi ya kalau misalkan ada apa yang ya? salah. Zigzag. Daunnya itu lucu deh, ada dua warna. Tapi ini itu warnanya unik bisa juga beda ya gitu. warnanya itu daunnya beda Tuh, gitu. Yang satu Tuh, coba silver, lihat deh. yang satu merah, Ya. ya kan? Nah, nanti ini kalau setelah udah lumayan daunnya besar, baru bisa kelihatan nih motif aslinya nih kayak gimana. Bisa dua gitu ya. Tuh. Lucu banget. Begonia ini banyak banget jenisnya nih. Terus yang keempat ini ada apa ini? Hitam ungu mungkin ya, atau rek apa gitu ya. Nih bentuk daunnya seperti ini, seperti agak keunguan hitam, terus di tengahnya silver, daun bagian belakangnya merah, batangnya berbulu runcing-runcing. Nah kayak gini. Ini biasanya hasil dari stek daun. Terus selanjutnya ini ada, ini mungkin zigzag ya, antara zigzag sama rek apa gitu ya. Tuh, daunnya seperti ini. Ini baru satu daun sih. Ini masih anak-anakan semua nih. Kita beli yang ekonomis. Nah, kalau yang ini jenisnya mirip-mirip. Ini mungkin rainbow ya. Apa Mikado atau pelangi. Nah, kalau yang ini silver nih, yang kayak gini silver. Kan udah ketahuan nih daunnya dominan silver. Terus nah, kalau ini kayaknya nih hitam ungu deh. Hitam ungu, daun awalnya tuh hijau tuh kayaknya. Tapi setelah itu jadi hitam ungu. Nah, ini mirip sama ini anakan, dan ini yang versi yang udah lebih besar sedikit. Terus selanjutnya ada, nah ini mirip juga ya, ungu-ungu gitu. Ini daunnya sedikit rusak tapi udah mulai keluar daun baru. Dia ini lumayan, begonia ini lumayan cepet loh keluar daun barunya itu nih. Nah kalau ini nih kayaknya pelangi deh. Kalau teman-teman ada yang tahu tuh bisa komen ya. Saya sekalian ngafalin nih. Ini daun barunya imut, lucu banget tuh. Oh seperti itu, antara daun yang baru sama yang daun keduanya beda, bisa beda ya. Lalu ini kita ada punya apa lagi nih ya? Maybe ini apa ya? Ini mungkin api merah ya. Kayak gini nih daunnya nih.
1 bulan ini udah lumayan, daunnya udah mulai kelihatan. Ini antara rainbow sama pelangi. Rainbow sama pelangi sama ya. Gitu deh. Tuh, terus kita punya apa lagi nih? Udah semua ya. Tuh. Ini bisa seminggu kemudian nih baru disiram nih, atau setelah 4 hari kemudian baru disiram lagi. Kalau disiram itu bener-bener ditiriskan airnya dari bawah. Oh iya, punya satu lagi nih yang lama nih, yang kemarin. Nah, ini satu batangnya udah Ega cutting dan lagi di stack, dipakai media stack, lagi disungkup. Satu batang gitu. Tuh, 1 batang tuh habis di cutting tuh. Nah, ini perbanyakannya itu bisa dari batangnya kita cutting langsung. Sebenarnya ini gampang loh, tinggal dipotong bagian batang langsung ditancap, itu langsung tumbuh akar. Bisa juga kalau mau banyak dari daunnya. Nah, sekitar 1 bulan biasanya udah mulai keluar akar, dan 2 bulan itu udah keluar muncul daun baru biasanya begonia. Dari 1 daun itu kita bisa dapat beberapa cacahan. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video Ega kali ini. Makasih ya yang udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dan kalau misalkan bermanfaat, boleh di-sharing. Ini ada apa di bawah meja? Astagfirullah. Hey Jing. Kemarin tahu nggak, dia duduk dong di dalam ini. Astagfirullah. Mau diusir kasihan, soalnya lagi hujan guys. Kasihan. Ya udah deh, jadinya digeser-geser aja. Kemarin sampai penyet, untung bukan tanaman yang